terkait dengan dana dekor, Pak. Saya ingin tahu paling tidak program provinsi langsung ke desanya apa. Sejalan-jalannya Pak Gubernur sebelumnya saya rasa dulu dengan program aglomeranya, dan itu kita terima. Sekarang menjadi pertanyaan NTT Bangki, program dari provinsi langsung ke desanya dalam bentuk programnya seperti apa? Yang memadai. Yang berikut terkait dengan dana dekor, Pak. Saya ingin tahu paling tidak program provinsi langsung ke desanya apa. Sejalan-jalannya Pak Gubernur sebelumnya saya rasa dulu dengan program aglomeranya, dan itu kita terima. Sekarang menjadi pertanyaan NTT Bangki, program dari provinsi langsung ke desanya dalam bentuk programnya seperti apa, sehingga kita jelas pada saat desa menyusun APD kita sudah tahu ini desa punya kewenangan, ini daerah berkewenangan, provinsi punya kewenangan jelas ini, sehingga kita masuk di APD jelas, sehingga itu menjadi tujuan kita bersama. Barangkali ini sudah. Terima kasih, saya kembalikan. Nusa Tenggara Timur bisa membangun, khususnya kita di Amaten, Bapak. Jadi kalau Bapak bisa permintaan kami ini, sudah itu satu hal yang saya pernah angkat di setiap event rapat, bahwa pelabuhan terluar di Indonesia, termasuk di kami di Lembata di Wulandor itu Bapak belum diresmikan. Kami itu di depan dengan Timor Leste. Saya dari kampung saya ke Kupang, kita dengan perahu kecil akan jauh Bapak. Tekan itu. Kenapa pelabuhan tidak diresmikan? Kami tuan rumah Kabupaten Sika, jadi giliran tuan rumah ini. Ucapan terima kasih banyak atas Pak Gubernur, bahwa kami kepala desa juga ada yang dilantik Agustus 2017. Masih seumur jagung. Diucapkan tadi bahwa yang sangat hebat Pak Bupati kita yang ada di depan itu, bupati yang muda-muda yang punya semangat. Nah, kami juga wajah kami yang ada di sini, kami juga kepala desa ada yang muda-muda. Wajah kami ini muda-muda dan kami punya semangat yang sama. Berkaitan apa tadi yang sudah disinggung inovasi. Saya kepala desa Parmaan dari Kota Maumere, 3 jam perjalanan Pak Gubernur. Terletak di Kecamatan Alok Timur. Desa Parmaan itu ada di Teluk Maumere, 3 jam dari sini. Pertama, kalau mau disampaikan tadi dari lembaga persoalan Kabupaten Sika juga kami punya persoalan. Kami di Parmaan itu Pak, malam minta maaf. Sudah ada yang jawab, teman kepala desa yang jauh, mungkin dari jauh juga sudah jauh. Parmaan itu 6 desa kepulauan minus Pemana dengan Gunung Sadi. Kami PLN belum pernah merasakan yang namanya penerangan PLN, Pak. Sedikit kami cerita sedikit, Pak. Parmaan ini kurang lebih 3 tahun lalu ada penipuan PLN masuk ke Parmaan mengatasnamakan PLN. Mereka sampaikan ke sana bahwa PLN Parmaan akan dibangun, serta masyarakat memberikan uang itu, sehingga kurang lebih 10 juta itu uang Parmaan dibawa pergi pulang. Nah, tetapi kami tidak mempersalahkan orang yang masuk Parmaan, tetapi ini menggambarkan bahwa kerinduan orang pulau akan PLN. Kalaupun ada yang masuk lagi nanti tipu kami siap ditipu. Yang penting PLN masuk. Kami siap ditipu. Yang penting PLN masuk. Nah, jangankan PLN listriknya, tiangnya saja sudah kami bersyukur, Pak. Kalau tiang PLN itu sudah ada di Parmaan, sudah bersyukur. Hanya tiangnya saja kami sudah bersyukur. Ini yang membuat kami, mungkin kami yang dari tuan rumah itu ke Parmaan, untuk khususnya desa Kojadoi, Kojagete, Parmaan dan Samparo. Ini kami 5 desa di kepulauan ini belum merasakan kenikmatan. Kalau Indonesia merdeka sudah berapa 7 bulan sekian tahun, kami juga di kepulauan ini yang merdeka, tetapi kemerdekaan berkaitan dengan penerangan PLN ini kami belum pernah rasakan, Pak. Jadi mungkin ini yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Jembatan Jalan Dagemagi yang ada di wilayah Kecamatan Magipane di Sekursia. Mungkin Pak Gubernur pernah lewat ke Magipanda,
Ya, sampai dengan detik ini belum ada tanda-tanda untuk dibangun, dan memang untuk 2018 sudah jelas bahwa tidak akan dibangun karena sudah di penghujung tahun anggaran 2018. Yang mau saya sampaikan bahwa saya sebagai kepala desa yang memang berada di wilayah Kabupaten Dagemage tersebut selalu ditanya, ya kira-kira Bapak Desa sampai kapan jembatan ini bisa dibangun. Saya hanya seorang kepala desa, dan memang ini jalur-jalan ini juga jalan yang memang nomenklaturnya nomenklatur jalan provinsi. Sehingga pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada Bapak Gubernur, ya walaupun memang ini tahun tidak bisa dibangun, ya paling tidak kira-kira kapan, karena kalau memang sampai dengan 3-4 tahun ke depan tidak bisa dibangun, yang jelas bahwa jalur utara ini akan putus total. Bahwa dalam tempo 3 tahun jalan provinsi akan diselesaikan. Saya mungkin agak ego sedikit bahwa daerah kami adalah daerah bencana, khususnya di bawah Gunung Api Egon. Kalau bisa jalannya tahun pertama untuk kami. Tidak mengkhianati yang lain. Dan mengenai tower alat komunikasi, kami di sana hanya punya tower mikro, jadi masih sinyal geser sedikit hilang komunikasi. Kami usul kalau bisa dibangun lagi satu tower mikro di desa Egon Gahar, desa yang berada di tepat di bawah Gunung Api Egon. Karena listrik belum ada, jadi mungkin hanya bisa tower mikro. Proses listrik sedang berjalan. Tiang sudah masuk, arusnya sementara proses. Terima kasih, hanya sekian saja, terima kasih. Mohon maaf. Nusa Tenggara Timur, juga yang terhormat Bapak Bupati Sika, Bapak Bupati Flores Timur, kami menyampaikan terima kasih banyak pada kesempatan ini. Kami para kepala desa diberi kesempatan untuk rapat kerja bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan dan masukan saya terkait pernyataan dan komitmen Bapak Gubernur NTT tidak jauh berbeda dari usul saran Ibu Camat Mapitara bahwa sedapat mungkin 3 tahun jalan provinsi sudah selesai. Kami di Kecamatan Bola mengalami hal yang sama terkait jalan provinsi. Ketika menuju ke Mapitara dan Doren, Bola adalah kecamatan utama, dulu dikatakan Bola Raya. Kami kesulitan di 7 km jalan provinsi dalam keadaan rusak parah. Setiap musembah tingkat kecamatan dan kabupaten kami menyampaikan, namun ini menjadi kewenangan provinsi. Kalau tentang dari dana APBD 2, saya boleh menginformasikan bahwa Kecamatan Bola, Desa Bola tidak sepi dari kebagian kue pembangunan. Namun kalau skalanya provinsi, momen ini adalah momen yang sangat pas ketika Bapak Gubernur sendiri datang, sehingga perlu dipertimbangkan karena menuju ke Mapitara daerah bencana harus melalui Bola dulu. Sekian, terima kasih. Bersama dengan desa-desa untuk 3 kabupaten. Terkait dari apa yang disampaikan Pak Gub tadi, bahwa pemimpin harus semangat, pemimpin harus punya kekreatifan, pemimpin harus berinovasi. Makanya pada kesempatan ini kami khususnya di Sika terkait dalam pengembangan potensi lokal yang menjadi unggulan kami orang Sika, kami bersyukur karena dianugerahi pohon lontar yang banyak. Dengan pohon lontar itu sebagian warga Sika menggantungkan harapan hidupnya dengan mengolah nira menjadi moge. Dan di Desa Watu Bawang
khususnya sebagai pusat moke di Kabupaten Sika, saya sudah melakukan inovasi dari moke menjadi anggur lontar. Yang menjadi kendala yang pertama adalah regulasi, yang kedua perizinan, dan yang ketiga kemasan dan label. Moke Batugong sudah sampai di proses uji lab. Dari hasil uji lab Balai POM Provinsi berkisar dari 19 sampai dengan 40%. 40% kadar alkohol. Dia tidak mengandung metanol. Dari Balai POM menyampaikan kepada kami bahwa untuk layak dikonsumsi untuk tubuh kesehatan itu harus di bawah 20%, tidak boleh lebih dari situ. Sehingga dengan melakukan inovasi ini, Moke Batugong anggur lontar tadi sudah mengalami penyusutan dari hasil inovasi perpaduan rempah-rempah itu berkisar dari 20 sampai dengan 10% kadar alkohol. Dan saya yakin Pak Gub sudah minum karena saya sudah kirim oleh-oleh melalui Ibu Yuliana saat mengunjungi kami di Batugong. Kemudian membaca atau mendengar teman-teman cerita 4 hari yang lalu ada pos Kupang bahwa moke atau minuman keras harus dilegalitaskan. Kemudian melalui teman-teman Perindah Kabupaten Sika, sementara dalam penyusunan draft Rampeda tentang pengendalian miras, yang disampaikan terkait miras adalah vodka, whisky, anggur, dan bir. Yang menjadi pertanyaan kami, moke itu masuk kategori apa? Sehingga pemerintah harus melakukan semacam uji coba supaya kita lihat bahwa moke itu mengandung kadar alkohol dan masuk dalam kategori miras, bisa kita masukkan di dalam Rampeda itu, sehingga minuman moke ini bisa kita pasarkan keluar, sehingga bisa meningkatkan ekonomi pendapatan masyarakat. Mungkin itu saja, terima kasih.